Shalom, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Start with God. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan kepada saudara yang akan saya bacakan dari 2 Samuel pasal 3 ayat yang ke-20 dan ayat 21 yang berbunyi demikian. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku, raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, judul renungan ini adalah insecure. Insecure itu artinya merasa tidak nyaman. Kenapa itu ada atau terjadi pada diri seseorang? Kalau saya perhatikan, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, rasa tidak nyaman ini atau insecure ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Kristen, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Bahkan mereka yang sudah melayani. Kisah barusan adalah kisah Abner dengan Daud pada saat itu ketika Saul sudah mati atau sudah meninggal pada waktu itu. Maka ada orang-orang tertentu yang merasa insecure. Nah, kenapa insecure itu bisa terjadi pada diri seseorang? Katakanlah termasuk anak-anak Tuhan di situ, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama, karena ada kekecewaan masa lalu yang tidak dibereskan. Orang-orangnya Daud maksud saya. Ada Yoab di sana, ada Asael di sana. Adalah orang-orang atau contoh orang-orang yang merasa tidak nyaman ketika Abner bergabung dengan Daud karena Saul sudah meninggal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan seluruh Israel pada waktu itu diajak, mau dikerahkan oleh Abner untuk bergabung. Ada orang-orang yang merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ada masa lalu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Abner ini adalah panglimanya Saul. Pada waktu Saul mengejar-ngejar Daud, bahkan ingin membunuh Daud pada waktu itu, Abner ini panglimanya gitu. Sehingga orang-orangnya Daud bersama dengan Daud harus lari, harus berpindah-pindah tempat. Dan itu pasti membuat mereka kecewa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ketika Saul meninggal dan Abner mau bergabung, bahkan seluruh Israel mau bergabung dan menjadikan Daud menjadi raja mereka, orang-orang ini yaitu Yoab, itu kemudian adiknya Asael gak terima gitu, karena ada luka kekecewaan masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang ini merasa tidak aman dengan bergabungnya Abner ke kerajaannya Daud pada waktu itu. Sehingga Yoab terutama, dia menuduh Abner ini ada maksud jahat gitu. Padahal Abner itu datang dengan tulus hati. Saudara lihat orang yang merasa tidak nyaman itu selalu curigaan gitu loh. Padahal orang yang datang itu datang dengan tulus. Hati-hati saudara dengan rasa insecure. Yang ketiga, apa yang terjadi? Pada akhirnya Yoab ini membunuh Abner. Pada waktu Abner telah pergi, Yoab ini pergi menyusul dan memanggil Abner, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Seolah-olah Abner itu dipanggil Daud. Pada waktu mendekat kepada tempatnya Daud atau istananya Daud, pada waktu itu masih di kerajaan Yehuda, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Maka sebelum dia berjumpa dengan Daud, yaitu Abner, itu diajak oleh Yoab, si Abner ini untuk ke samping sebentar lalu dibunuh. Saudara, aku perhatikan baik-baik. Insecure itu tidak baik, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Karena itu kalau ada rasa insecure dalam diri kita, ketika ada orang yang baru datang, ketika ada orang misalnya dipromosikan, ketika ada orang yang bergabung dengan kita, kita merasa insecure, periksa hati saudara. Kalau itu ada, cepat beresin. Bertobat segera. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, dan selalu ingat Tuhan Yesus akan datang segera. Jaga dirimu, hiduplah kudus, supaya hidupmu berkenan ketika Tuhan Yesus datang, engkau ikut rapture saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami boleh mengasihi setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Kami saling menghargai, saling menghormati di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.